Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita ada pekerjaan pembongkaran transmisi Matic CVT kendaraan Nissan. Mobil keluarnya ada mobilnya tidak ada tenaga dan sorging, terasa slip. Nah, kita bongkar transmisinya. Kita mulai dari body valve-nya. Kita bongkar. Ini oil pan-nya udah kita lepas ya. Ini untuk tampungan untuk pengisapan oli matic yang di oil pan kita udah lepas, dan ini body valve-nya. Nah, kita udah buka. Bautnya banyak ya. Jadi tidak semuanya kita bongkar, cuman beberapa aja, kalau nggak salah sekitar 11 baut. Nah, untuk bautnya itu ada tandanya, bisa dilihat ini ada angka 7 nih semuanya. 7. Tapi yang kita lepas ada baut 7 yang tidak ada titiknya. Ini kan ada titiknya nih di atas, bisa kelihatan. Nah, yang kita lepas ada baut 7 yang nggak ada titiknya, kayak gini nih kita lepas. Kalau nggak salah jumlahnya ada 11. Kita lepas, nanti bodi valve-nya akan lepas dari rumah transmisinya. Oke. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bingung baut 7 yang seperti apa, nah ini bisa dilihat. Nah, ini baut 7 dan tidak ada titiknya, pure 7. Sedangkan yang ada titiknya ini bisa dilihat ya, contoh ya ini. Nah, atau ini. Nah, ini ada titiknya semuanya. Jadi yang kita lepas baut 7 yang tidak ada titiknya. Oke. Ya, jadi kita lepas. Nah, baut 11-nya udah lepas, kita tarik ya. Nah, jangan lupa untuk soketnya di sini dilepas ya. Ini soket yang hubungannya sama ke kabel. Nah, ini juga dilepas. Karena ini yang bikin nyangkut, jadi kita bongkar pelan-pelan. Nah, setelah kita lepas soketnya, nah ini body valve-nya sudah lepas ya. Bentuknya seperti ini body valve untuk Nissan Livina ya, semua tipe CVT. Dalam-dalamannya seperti ini. Ini body valve-nya. Biasanya sumber permasalahannya ada dari sini. Kalau yang di sana semuanya full mekanik. Nah, kita akan lihat dalamannya seperti apa. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke. Nah, kita balik untuk CVT-nya. Kita lepas bagian atas ya, yang nempel ke arah transmisi. Ini kita pakai kunci 12. Jadi bukannya hati-hati karena kepala bautnya tipis, jadi rawan slack. Jadi bukannya hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai slack. Oke, kita buka bautnya. Oke, bisa kita lihat bareng-bareng. Kita angkat pelan-pelan. Nah, setelah kita lepas dan kita sikirkan dulu ya, yang atasnya ini tadi kita ambilkan, dan bisa dilihat nih, ini dalamannya di transmisi CVT. Nah, kita lepas untuk hub di gearboxnya ini, yang hubungin antara output transmisi ke gardan ini hubnya nih. Ini berbeda-beda ya ukurannya, jadi tidak bisa disamakan. Setiap transmisi sama giginya, ini beda-beda. Makanya kalau untuk ini kita cek ini pasti giginya berapa, rasionya giginya, inputnya berapa, output ke gardan berapa. Oke, kita lepas untuk gardannya, bisa dilihat ini ya. Oke, lepas. Nah, untuk pompanya itu digerakkan oleh rantai ini. Ini adalah rantai
penggerak untuk muter pompa oli CVT. Ini ada bearingnya kayak spacernya. Nah, ini kita lepas. Nah, setelah lepas penguncinya, nah ini menguncinya adalah di bearingnya ini, bisa kelihatan bearingnya ini penguncinya. Modelnya snap ringnya. Jadi kita bukanya adalah dilebarin. Ini penguncinya dilebarin sehingga di ini bisa lepas dari penguncinya yang ini. Nah, penguncinya ini. Oke. Nah, kita lepas. Oke, kita lanjut terus. Kita lepas untuk pipa ini ya, pipa saluran olinya. Kita lepas. Jangan lupa di sini ada sealnya, seal o-ringnya. Cuman satu ya, cuman di sini aja. Saya lihat. Nah, ini ada sealnya. Jadi diperhatikan jangan sampai rusak ya. Untuk kayak di sini juga ada, tapi masih nempel di covernya atas. Ini juga ada. Jadi ada dua seal, ini dan ini harus diperhatikan. Dan kita buka baut 10 sama baut 12-nya ini kita buka. Kita cek untuk pompa olinya apakah kondisi bagus atau emang ada aus. Kita cek. Nah, baut 14 sama 10 udah kita lepas, dan kita jangan lupa seal input shaftnya yang masuk ke konverter dilepas juga. Nah, setelah udah dilepas kita tarik. Nah, aman, jadi sealnya nggak rusak. Nah, dalamnya ini seperti ini aja ya. Ini cuman hub aja, tidak ada masalah kerusakan, bagus. Bearingnya ada di sini nih. Ini bearingnya, bearing sama spacernya ini. Oke, nanti kita pasang, terapin. Nah, kita ini untuk pompa CVT-nya. Kita buka baut 10-nya 4 ini ya, kita buka. Kita buka baut 10-nya dan baut L pengikat bodi pompanya. Ini ada 3 sama yang tengah sana 1. Nah, itu kita lepas. Baut 10-nya kita bongkar biar nanti bisa lepas, karena kalau nggak dilepas gini nanti nyangkut, jadi nggak bisa keluar. Jadi kita belah dulu atasnya biar bisa keluar. Nah, setelah kita lepas baut 10-nya kita tarik. Nah, ini kondisi pompanya ya. Kita lihat dalamnya nanti dulu, kita lepas. Dan ini asnya kita tarik, kondisinya seperti ini ya. Oke, nanti kita rakit, kita lanjut pembongkaran. Kita coba buka baut L segi 6-nya ya. Itu kita coba lepas. Nah, ini inputnya biar lebih gampang kita lepas ya, input shaftnya. Oke, kita turunin biar lebih lega. Nah, setelah kita lepas baut L-nya 3 tadi, kita buang, kita angkat pompanya. Nah, bisa lepas. Nah, lewatnya lewat samping, bukan lewat atas, karena di sini ada as ini, jadi nggak bisa. Kalau lewat itu bisa lewat samping setelah. Nah, kita buka. Nah, bisa. Oke, ini pompanya di dalamnya. Nah, yang kita pastikan nanti adalah di blade-nya di dalam pompa tadi, sama di sini di dalam pompa CVT itu ada plunger regulator tekanannya yang sangat sensitif banget ya. Biasanya yang bikin permasalahan di CVT pertama itu adalah dari olinya, pasti kunci dari olinya. Nah, bisa dilihat nih, ini agak bersih, cuman kita nggak tahu dalemannya untuk regulatornya ini, karena informasinya ini sudah diganti baru, yang lama kita belum tahu. Nah, untuk memastikan kita cek nih plunger di pompa CVT-nya, posisinya di sini. Oke, kita bongkar. Sambil itu dibongkar baut L segi 6 ya. Nah, di area sini itu adalah area pompa sama
Di sini adalah input shaft ke arah puli CVT. Terus kalau arah sini adalah ada output transmisi langsung ke gearboxnya. Jadi gearboxnya adalah di output. Jadi yang merubah putaran maju mundur posisinya di sini nih, di sini. Terus dihubungkan ke ini tadi, masuk ke gardan. Nah, ini coakan sebagai pengaman untuk parkir. Nah, kita nanti akan demonstrasi ke rekan-rekan semuanya gimana cara kerjanya parkirnya ya, di pengunci parkir di transmisi. Untuk terutama di Nissan ini ya, di Vina. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan praktekkan. Ini ada selektor di, kalau rekan-rekan semua operasikan dari kabin itu kan PRND, itu menggerakkan as ini. Ya, ada gigi-giginya yang bikin ngunci per PRND-nya segala macam tuh di sini nih penguncinya, mekanis di transmisinya. Nah, ini pas posisi P ini mendorong mengunci. Nah, kita coba lepas nih biar rekan-rekan paham. Ini posisinya masuk ke sini. Nah, seperti ini. Mengunci gear ini. Nah, mengunci gear ini. Nah, ini masuk nih kunci. Karena keganjal ini. Masuk. Nah, seperti ini. Makanya kadang-kadang tidak disarankan dari posisi maju atau mundur tiba-tiba posisi P, transmisinya rusak ya, karena gini nih, karena ke posisi masuk P dia outputnya langsung dikunci ceklek seperti ini. Yang kalah adalah gigi-gigi yang halus seperti ini ya, makanya tidak disarankan langsung posisi P, jadi berhenti dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah kita buka baut segi 6 nya tadi, itu ada pernya di dalamnya. Pernya seperti ini. Nah, sama ini tutupnya. Dalamnya ada plunyer. Nah, kita cek plunyernya ini macet. Nah, nggak bisa keluar. Nah, penyakitnya di sini nih ternyata. Penyakit utamanya ada di oli yang kotor, yang ganjel. Plunyer regulatornya ini nggak mau gerak sama sekali nih, macet ya. Ini yang berakibat fatal. Akibat ini kita cek apakah pulinya ikut kegerus juga, rusak, karena ini tekanannya macet nih, pasti nggak mau nih tekanannya nih. Kita coba buka ya, nanti kita saksikan bareng. Kita lanjut untuk pembongkaran pulinya. Untuk yang pompanya pulinya masih macet, kita pending dulu. Kita fokus pendetekan kerusakan yang lain. Ini kita buka di belakang, di pulinya. Baut 12-an kita buka pelan-pelan, hati-hati. Dan jangan lupa baut ini juga dibuka ya. Ini baut pengunci di pulinya, pengikatnya ke bodi ini. Nah, ini covernya. Dan ini untuk pulinya. Nah, kita lihat nih pulinya. Bisa kelihatan nggak? Nah, itu baret tuh pulinya. Kasar. Nah, bisa kelihatan nggak? Kan semua bisa kelihatan nggak? Nah, itu permukaannya udah kasar. Berarti kalau udah seperti ini pasti semuanya kena.
pulinya kena, belnya yang model baja ini pasti juga udah aus. Nah, udah aus. Jadi lihat nih udah kegerus, udah kegerus semuanya ini. Nah, bisa lihat nih, ini efek yang sudah parah, jadi nggak segera ditanganin, jadi udah slip, jadi besi ketemu besi, dari pulinya aus, steel beltnya juga udah aus. Kalau seperti ini ya kita ganti. Kalau bisa repair ya nggak masalah, kalau bisa repair, tapi ini pasti harus ganti nih steel beltnya ini, dan carinya susah. Biasanya satu paket puli ini biasanya jual, ada pun per biji ini, tapi nanti rekan-rekan susah untuk memasaknya. Dan untuk yang repairnya ini kalau bisa bongkar, dibelah, dibubut kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya disarankan ganti ini aja dalamnya, ganti yang baru, pasang. Dan satu lagi ini yang permasalahan ini nih, plunyernya rusak, macet, sehingga plunyernya macet, tekanannya terlalu berlebih, nggak sesuai, jepitnya juga kurang maksimal dengan putaran mesin, bebannya jadinya lah slip nih. Tuh, ini kelihatan nih. Nah, jadi sekarang sudah ketemu dua permasalahan, pompanya juga bermasalah, mengakibatkan puli sama steel beltnya aus. Dan kita cek selanjutnya adalah di body valve-nya, apakah solenoidnya ada yang rusak. Tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Oke, terus kita lanjut pembongkaran untuk body valve-nya. Nah, kita buka baut semuanya ya, kita buka. Tapi untuk proses dibelahnya nanti kita hati-hati, soalnya di dalamnya ada bol, jangan sampai nanti jatuh atau tertukar posisinya. Ya, di dalamnya ada filternya, kalau nggak salah ada 5 filter kecil seperti ini ya, itu ada 5, 3, 4, 5. Nah, betul ada 5. Nah, oke, nanti kita cek kondisi plunyernya. Ini bisa dilihat belum ya? Ini plunyernya, ini plunyernya. Ini ada macet atau enggak, kinerjanya lancar enggak nih. Kalau enggak lancar itu juga menyebabkan transmisinya kurang smooth atau kadang enggak enak nih plunyernya. Kalau nggak salah ada berapa nih, jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5 di sini adalah yang biasa buat controller ya namanya ini, hubungannya sama tuas transmisi. 7 sama pengendalinya ini, body valve yang ke arah tuas transmisi ada 6, 1 buat kontrol. Terus kita cek untuk yang di bawah. Nah, di sini bisa rekan perhatikan, yang bawah itu ada 2 bol. Kelihatan nggak nih rekan-rekan semua? Bolnya itu di sini nih. Ini 1, 2 posisinya. Jadi posisinya seperti ini nih, kayak di sini ada bolnya, tempat rumah bol baterai. Ini kalau misalnya hilang tuh, lupa nggak kepasang, ya udah wassalam, harus bongkar lagi, pasang lagi. Dan di bawahnya ada solenoid. Solenoidnya ada 4, 1 yang posisinya di sini nih. Jadi totalnya ada 5. Solenoid apa aja? Kalau nggak salah ada top solenoid, terus high clutch solenoid, low clutch solenoid, terus reverse
satunya lupa. Ini ada kalau nggak salah, nanti bisa kalian cari di Google deh, ada nih penjelasan solenoid apa aja yang di sini ada. Oke, kita lanjut pengecekan untuk solenoidnya. Oke, kita lanjut pembongkaran untuk solenoid CVT-nya ya. Di sini ada penguncinya. Penguncinya itu kayak spin ya, ya ini. Kayak ujung ini ada 4, 1, 2, 3, 4 untuk solenoid. Posisinya di sini. Oke, balik. Lepasnya. Nah, bisa dilihat nih. Ini bentuk solenoidnya. Ini bentuk solenoid. Oke. Kalau rekan-rekan masih bingung, jangan pernah dicampur ya. Diperhatiin, kalau bisa dibalikin semuanya. Buat apa? Biar kita lebih teliti, biar tahu permasalahannya di solenoid mana yang menyebabkan kerusakan. Oke. Nah kita udah lepas 4-4-nya. Untuk yang satu ini ya, ini pakai kunci bintang. Kalau ini untuk pressure juga nih sebenarnya, pressure yang ada di body valve berapa ini juga ada. Dan satu lagi yang jangan teman-teman sampai lupa, ini adalah sensor untuk di temperatur oli. Jika nanti dicek ternyata temperaturnya enggak terbaca, jadi ini yang bermasalah. Sensornya ini kotak hitam aja nih ini. Oke, lanjut kita pengecekan. Oke, kita lanjut pengecekan elektrikalnya ya. Solenoidnya tahanannya berapa, kita pakai multi cek tahanannya. Kita coba cek, bisa dilihat itu tahanannya 6,3, range-nya antara sekitar 6 sampai 8-an kalau nggak salah, 5 sampai 8 ya, rata-rata segitu. Oke, kita lanjut pengecekan yang lain. Berapa? Nah, ini 6,3, berarti bagus, rata semuanya segitu. Dua solenoid sama. Oke. Ya, sama nih solenoidnya 6,3. Nah, 0,3 bagus. Jadi solenoidnya semuanya bagus, empatnya ini bagus, berarti nggak ada masalah. Berarti masalahnya adalah di mekanis, ada plunger yang bermasalah. Jadi kita perbaikin, kita kalau nggak sarankan diganti. Soalnya kalau diperbaikin apapun namanya sudah baret, dia untuk sami CCTV itu kan butuh presisi dan buku lancar. Jadi kalau semisal plunya agak sedikit macet aja pasti bermasalah. Sayang pengerjaan dan biaya dan waktu kalian buat ngerjain CVT ini. Oke, mungkin cukup sekian aja. Kita lanjut nanti setelah kita bersihkan, kita rakit. Oke, tonton terus part keduanya untuk proses perakitannya. Like and comment dan subscribe untuk di channel YouTube kami, atau bisa follow akun sosial media kami di IG, di Facebook. Oke, cukup sekian untuk siang ini. Salam bengkel bersaudara, mantap.